Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan. Ternyata ini yang dia inginkan dari kamu. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Page of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Oke. Triple Pentacles ya. Kartu keempat. Di sini ada Page of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya King of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Lovers. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Chariot. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan. Ternyata ini yang dia inginkan dari kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Chariot. Nah, di sini tergambar bahwa memang akan terjadi hal-hal, peristiwa dan kejadian yang akan sangat membuatmu kaget dan terkejut. Kenapa? Karena mungkin baru-baru ini ataupun sudah terjadi ya begitu. Ada orang-orang, ada pihak-pihak ya yang tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Yang tidak pernah kamu duga mereka akan datang ke kamu, menuju ke kamu. Untuk berbagai macam, berbagi hal-hal positif dan maju. Untuk mempelajari pengalaman, skill, ataupun hal-hal yang kamu ketahui yang mungkin ingin mereka pelajari dari kamu. Ya. Tampak di sini ya. Saat ini ataupun selama ini ya, dari dulu perjalanan hidupmu sampai saat ini, kamu mampu mengatasi berbagai macam permasalahan di dalam kehidupanmu. Ya. Seperti masalah finansial, masalah pekerjaan, ya. Masalah antara kamu dan teman-teman dekatmu, permasalahan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaanmu. Mampu kamu atasi, mampu kamu carikan solusi terbaik, di mana solusi tersebut mampu menguntungkan semua orang. Nah, dari situlah ya, semakin banyak orang, semakin banyak pihak, teman, sahabat, atau siapapun tergugah dan berkeinginan untuk menuju ke kamu. Untuk berteman, untuk bersahabat, untuk berbagi hal kebaikan, untuk berbagi pengalaman, untuk bertukar pikiran, tukar ide dan gagasan. Karena apa? Karena mereka menilai kamu orang yang sangat open. Kamu orang yang sangat mau dan mampu meringankan dan membantu beban orang lain. Dan kamu juga tidak segan-segan berbagi hal-hal yang terbaik yang kamu miliki kepada siapapun. Jadi pada suatu ketika ada seseorang ataupun ada salah seorang, bisa dikatakan orang yang tidak mungkin, yang tidak akan kamu percaya bahwa dia datang ke kamu.
ya, seperti atasanmu, seperti kepala kantormu, ataupun seperti orang-orang yang mungkin levelnya jauh di atas kamu. Dan baru-baru ini dia datang ke kamu, dia menuju ke kamu, ya, ingin bersahabat, ingin berteman, ngajakin nongkrong, ngajakin makan, begitu ya. Karena mungkin ada hal positif yang ingin dia gali ataupun dia ambil dari kamu. Karena mungkin kamu orangnya sangat tulus dalam berteman, humble di dalam pembawaan diri kamu, begitu ya. Dan kamu juga memiliki kemampuan, memiliki skill, serta memiliki potensi yang besar pada kegiatan-kegiatanmu. Sehingga beberapa orang ini, ya, yang tidak kamu sangka, ya, mereka benar-benar datang ke kamu, ya, dekatin kamu, ya, selalu curhat, selalu cerita, begitu. Nah, inilah beberapa hal, beberapa kejadian yang benar-benar membuat kamu kaget dan terkejut. Ternyata ada hal-hal positif, ada hal-hal baik yang mereka inginkan dari kamu, yang mereka ingin share, ingin bagikan, ya, ke kamu. Oke? Jadi ini mungkin salah satu peristiwa, salah satu kejadian, ya, yang akhirnya selalu menyadarkan kamu, ya, selalu membuat kamu mengerti bahwa harta, jabatan, begitu ya, kekuasaan itu hanyalah sebuah titipan. Itu hanyalah sebuah garis hidup yang harus kita jalankan. Tetapi pada dasarnya setiap manusia itu sama, ya. Yang tinggi, yang rendah, yang besar ataupun yang kecil. Tentu mereka membutuhkan teman, membutuhkan orang lain, ya, untuk kehidupannya. Nah, inilah yang kamu pelajari. Ada hal penting, hal positif yang bisa kamu ambil dari sini. Nah, dengan begitu, kamu akan terus mampu mengendalikan dirimu, ya, menempatkan diri dengan sangat baik, ya, mengelola pemikiran, ya, dan terus menata sikap dan komunikasi agar selalu baik. Sehingga semakin banyak orang yang gemar, semakin banyak orang yang berkeinginan, tergugah untuk bersama kamu, untuk mendekati kamu, untuk berteman ataupun bersahabat dengan dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, memang, ya, kamu telah melewati proses di dalam kehidupanmu, ya, dengan sangat nyaman, dengan sangat sabar, serta dengan sangat yakin bahwa inilah proses yang nantinya akan mengantarkan kamu pada sebuah level, pada sebuah fase di mana kamu menjadi lebih baik beberapa tingkat dari sebelumnya. Nah, mungkin kesabaran kamu di dalam melewati proses, di dalam menjalani kehidupanmu inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa mereka, orang-orang, teman-teman, sahabat, ya, itu selalu nyaman jika di dekat kamu. Itu selalu ingin berteman dan bersahabat karena mungkin mereka bisa mengambil pelajaran yang berharga, ya. Mendengar cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang sangat baik yang mungkin pernah kamu lewati. Nah, mungkin beberapa dari mereka juga sempat mengalami keterpurukan, kesulitan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak fokus, ya, tidak sabar, ingin cepat berhasil, begitu ya, sehingga mereka sempat mengalami sebuah hambatan-hambatan yang terjadi di kehidupan mereka. Nah, berbeda dengan kamu. Jadi di saat mereka melihat, wih, kok kamu anteng sekali, sabar banget di dalam menjalani hidup. Nah, dari situlah mereka ingin belajar banyak, ingin menggali pengalaman yang mungkin kamu, apa sih triknya, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa bersabar untuk sebuah proses, ya, menjalani proses untuk hasil-hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini sebuah kesejahteraan, ya.
Akhirnya kamu mulai dapati kesejahteraan, kemajuan finansial, ya, perbaikan pada kegiatan-kegiatanmu, ya. Dan mungkin ini yang menjadi salah satu, ya, kenapa orang-orang, ya, kenapa teman-teman, sahabat, lingkungan begitu, ya, ada yang mereka harapkan, ya, ada yang mereka bisa dapatkan, ya, jika mereka dekat denganmu. Makanya mereka ingin menuju ke kamu. Nah, jadi hal-hal baiklah, energi positif lah yang mereka ingin dapati dari kamu. Dan kamu memang orangnya yang, ya, tidak sungkan untuk berbagi, selalu ingin memberikan yang terbaik yang kamu miliki, yang kamu ketahui. Sehingga dengan begitu, harapan, ya, mereka untuk mendekati kamu, harapan mereka untuk berteman denganmu, itu bisa mereka rasakan. Dan dengan begitu, mereka selalu semakin nyaman, ya, semakin yakin, semakin percaya dengan dirimu. Dan akan ada pertemanan, persahabatan yang semakin kompak begitu, ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, jadi di saat kamu sudah diterima di lingkungan manapun begitu, ya, banyak yang ingin berteman, banyak yang ingin bersahabat, tentu akan kamu dapatkan kemudahan-kemudahan dari setiap langkahmu, karena kenalan semakin banyak begitu, ya. Link-link semakin terbuka begitu, ya. Jadi peluang, kesempatan itu sepertinya akan sangat mudah kamu dapatkan. Sehingga di saat peluang ada, ya, kesempatan ada, momentumnya tepat, nah dari situlah kamu akan bisa memaksimalkan keadaan dan akan bisa menata kehidupanmu agar terus menjadi lebih baik. Dan akhirnya ada keuangan, ada finansial yang semakin stabil dan semakin baik. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, tanpa kamu sadari, ya, saat ini kamu telah dikelilingi oleh orang-orang yang sebenarnya mereka sangat fokus, ya, mereka sangat intens, mereka sangat seimbang, ya, di dalam kehidupannya begitu, ya, sangat stabil perekonomiannya begitu, ya. Tetapi mungkin ada yang tidak mereka miliki seperti apa yang kamu miliki. Nah, mungkin mereka tidak memiliki kebesaran hati, ya, seperti apa yang kamu miliki, ya. Tidak bisa menempatkan diri pada porsi yang tepat begitu. Nah, jadi orang-orang yang mapan ini, orang-orang yang stabil perekonomiannya, seimbang kehidupannya, juga tentu membutuhkan, ya, hal-hal yang tidak dia miliki, yaitu yang kamu miliki. Nah, jadi yang membedakan kita hanyalah status sosial begitu, ya, hanyalah penghasilan, tetapi pada intinya, ya, di mata pencipta, di mata alam semesta, kita semuanya sama. Dan harusnya kita akan saling berbagi hal-hal kebaikan yang kita miliki. Begitu juga sebaliknya, orang lain juga harusnya begitu. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini sebuah kebijaksanaan, ya, sikap yang sangat bijaksana ataupun sangat matang, sangat mantap. Kenapa? Karena selama ini kamu telah mampu dengan sabar melewati setiap proses di dalam kehidupanmu, ya, sehingga saat ini benar-benar telah menjadikan kamu seseorang yang lebih kuat, lebih tegar, lebih siap menghadapi setiap permasalahan apapun. Lebih mampu mencarikan solusi terbaik untuk setiap tekanan-tekanan dari kegiatanmu. Makanya kamu selalu didatangi oleh orang-orang, ya, teman-teman, sahabat, ya, yang juga ingin belajar dari kamu. Karena mungkin di saat mereka cerita, mereka curhat, ya, mereka tukar pikiran tentang kegiatannya. Nah, di saat itu pula kamu mampu memberi dampak baik, mampu mencari solusi, mampu
memberi pandangan, gagasan, ide begitu ya, agar permasalahan-permasalahan mereka dapat terselesaikan. Nah, dari situlah mungkin beberapa di antaranya ada yang sudah terpecahkan masalahnya, mungkin karena pandangan, karena gagasan yang kamu berikan kepada dia. Nah, dari situlah mereka semakin percaya, semakin sayang, semakin bangga sama kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Lovers. Nah, ini untuk beberapa dari kamu ya. Sepertinya dia orang yang kamu sayangi di masa lalu, orang yang kamu cintai, hubungan yang kamu perjuangkan dengan sepenuh hati, tetapi saat itu hubungannya hancur, dia pergi begitu saja, dia tinggalkan kamu dikarenakan orang lain, dikarenakan orang ketiga. Tetapi akhir-akhir ini dia datang ke kamu, menuju kamu, meminta maaf, meminta ampun, serta mungkin beberapa di antaranya ada yang minta balikan. Oke, nah ini karena apa? Mungkin dia baru sadar dan mengerti. Ternyata orang yang dia pilih, hubungan yang dia pilih, ya, tidak lebih baik daripada kamu ataupun tidak lebih positif daripada hubungan yang dijalaninya bersama dirimu. Nah, dari situlah dia mulai mengerti sepertinya kamu yang terbaik untuknya. Makanya dia ke kamu, minta balikan, minta maaf, segala macamnya. Tetapi, ya, memang kamu memiliki kebesaran hati ya. Kalau untuk sekedar memaafkan, mungkin sudah kamu maafkan sedari dulu. Tetapi kalau untuk mengulang kembali hubungan ini, nah itu semua nantinya tergantung kamu ataupun tergantung waktu yang menjawabnya. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku, dan semoga temanku Capricorn ya benar-benar akan mampu membawa setiap hal baik ya ke dalam kehidupanmu, dan kamu juga akan bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk siapapun yang ada di sekitarmu, sehingga akan semakin banyak orang, akan semakin banyak teman, semakin banyak sahabat ya yang datang ke kamu, yang nyaman ke kamu begitu ya, sehingga akan semakin banyak hubungan-hubungan, silaturahmi yang semakin positif, dan hal itulah yang nantinya akan selalu membahagiakan, membuat nyaman kehidupan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.